Bravo sepak bola, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini dalam acara Liga Mandala Cup 2022 yang akan mempertandingkan dua tim, yaitu Kertajaya FC akan berhadapan dengan Dupan FC. Sementara kami telah menerima susunan pemain dari kedua tim. Untuk yang pertama, Dupan Junior, pemain inti Najla nomor punggung 2, Jaka nomor punggung 4, Gilang nomor punggung 3, Angga nomor punggung 5, Dikri nomor punggung 12, Bagja nomor punggung 7, dan Topan nomor punggung 11. Sementara beberapa pemain yang menduduki bangku cadangan diantaranya Rapka nomor punggung 6, Erpan nomor punggung 10, Ridwan nomor punggung 9, Munji nomor punggung 13, dan Randy nomor punggung 8. Untuk susunan pemain dari Kertajaya Junior, Egi nomor punggung 1, Ara nomor punggung 12, Denis nomor punggung 4, Rapa nomor punggung 15, Lutfi nomor punggung 14, Ridon nomor punggung 5, dan Harry nomor punggung 9. Sementara pemain-pemain yang menduduki bangku cadangan diantaranya Kalwapi nomor punggung 10, Alip nomor punggung 2, Ajpar nomor punggung 13, Faisal nomor punggung 6, Reja nomor punggung 8, Jelatan nomor punggung 7, dan Hasbiel nomor punggung 3. Terima kasih untuk seluruh pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Sebentar lagi kita akan menyaksikan kick off babak pertama antara tim Kertajaya Junior berhadapan dengan Dupan Junior. Inilah dua tim, yaitu Dupan FC dan Kertajaya FC. Dupan FC berada di sebelah selatan. Kick off babak pertama kita mulai dengan tendangan perdana dari saudara Ara. Kali ini tangkap penjaga gawang dari Dupan FC. Kali ini kotak-katik bola syuting langsung ke pertahanan, rupanya hampir-hampir saja. Kali ini peluang untuk Dupan FC. Lemparan ke dalam untuk Dupan FC yang akan dilakukan oleh nomor punggung 11. Saudara Topan ancang-ancang angkat bola tinggi-tinggi, lemparkan sudah. Karena sedikit kerat rupanya mencoba dihalau, masih kotak-katik bola, tendang mendasar saja ke tengah. Ada Lutfi di sana menggiring bola ke pertahanan daripada Dupan FC. Rupanya masih mencoba serangan. Rupanya digiring kembali. Apa yang terjadi? Luar lapangan rupanya sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Dupan FC yang akan dilakukan oleh Jaka. Ancang-ancang Jaka lakukan lemparan. Siapakah yang akan dituju? Lemparkan sudah ke depan lambung, tetapi halau kembali rekannya. Saudara Topan masih menggiring bola. Rupanya masih menggiring bola ke sana. Umpankan sudah ke tengah, namun dapat dihalau kembali Denis. Ada siapa di sana? Rupanya masih Ara. Ancang-ancang bekerja sama dengan Ibo. Masih Ibo nomor punggung 5. Dipotong saja pemain daripada Dupan FC. Saudara Jaka nomor punggung 4. Sehingga keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Kertajaya FC dilakukan oleh Lutfi. Lemparkan sudah melambung saja. Ada siapa di sana masih mencoba melakukan serangan ke depan daripada Kertajaya FC. Dibalang-balangi Ibo. Berhalang kembali ke saudara Denis. Rupanya masih dikirim Denis. Syuting langsung ke tengah arah di sana. Rupanya masih dipotong saja saudara Jaka. Masih Jaka mengirim bola. Wah, diumpankan kembali. Oh, sayang sekali tidak ada kawan sehingga dihalau saja saudara Rata. Kembali ada orang sahabat di sana nomor punggung 5 saudara Ibo.
Sayang sekali tidak mampu diselamatkan sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Depan FC yang masih akan lakukan saudara Jaka. Lemparkan sudah, papan maksudnya dipotong saja. Saudara Rapak masih Rapak kutak-katik bola. Dimain dengan pemain daripada Depan FC bekerja sama dengan Lutfi. Dipotong saja pemain daripada Depan, kembali pertahanan daripada Kertajaya, umpankan sejak belakang. Rupanya boncor saja, ancang-ancang Lutfi langsung. Sehingga masih kembali mencoba menyelamatkan bola, masih kutak-katik dihalau kembali nomor punggung 7 begitu kencang dan masih nomor punggung 11 mencoba mencoba ke tengah. Apa yang terjadi kali ini? Tendangan bebas. Tendangan bebas untuk Depan. Akan lakukan nomor punggung 12 saudara Dikri. Sementara beberapa pemain daripada Kertajaya bentuk pertahanan, tendang langsung. Rupanya peluang perdana kali ini tendangan penjuru untuk Depan FC. Tendangan penjuru perdana di babak pertama masih akan lakukan nomor punggung 12 saudara Dikri. Ancang-ancang lakukan tendangan. Tendang lambungkan sudah ke tengah, rupanya apa yang terjadi terlalu melebar. Melambung sudah keluar lapangan dan hanya mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Kertajaya FC yang dilakukan oleh saudara Hari. Lemparkan sudah Lutfi di sana, namun apa yang terjadi? Dipotong saja pemain daripada Depan, masih kutak-katik bola dibantu dengan saudara Lutfi. Masih apa terjadi? Dikirim langsung ke pemain daripada Depan. Lemparkan nomor punggung 3, masih umpankan saja ke tengah. Tangkap saja dengan mudah penjaga gawang saudara Najwa ini. Ancang-ancang lakukan tendangan, tendang sudah melambung ke tengah saja. Ada siapa di sana? Hari. Masih Hari umpankan kembali pada Iba Maksudnya, namun dipotong saja pemain daripada Depan. Masih nomor punggung 12 kutak-katik bola, umpankan saja kepada rekan Maksudnya. Apa yang terjadi? Bola terlanjur keluar lapangan sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Kertajaya. Masih akan lakukan saudara Heri. Lemparkan sudah, ada Rapa di sana, masih umpankan kembali. Wah, tendang kembali, halo kembali. Apa yang terjadi? Masih kutak-katik bola ini lapangan, masih ada Hari di sana bersama Ido. Halo kembali saudara Lutfi. Sayang sekali terjadi pelanggaran mengakibatkan tendangan bebas saja untuk Depan yang kali ini akan lakukan oleh Jaka. Ancang-ancang, siapakah yang akan dituju? Mundur berapa langkah, shooting langsung melambung pertahanan Kertajaya, dihalau saja Hari di sana. Rupa-rupanya masih kembali keluar lapangan. Kali ini lemparan ke dalam untuk Kertajaya Junior. Ancang-ancang lemparkan sudah melambung ke tengah. Ada siapa di sana? Arah rupanya di pertahanan daripada Depan FC masih dibantu dengan berpunggung 3 pemain daripada Depan. Masih kutak-katik bola. Sayang bola terlanjur keluar lapangan. Rupanya masih keuntungan lemparan ke dalam untuk Kertajaya. Saudara Ara lemparkan saja ke tengah, dihalau nomor punggung 4. Rupanya masih dihalau kembali saudara Jaka. Umpankan saja Papan, masih Papan bergerak bola dibantu saudara Iba. Rupanya dipotong saja Iba. Sayang sekali. Kali ini terjadi pelanggaran rupanya mengakibatkan tendangan bebas saja untuk Kertajaya yang akan dilakukan saudara Dennis. Ancang-ancang Dennis mundur beberapa langkah, shooting bukan langsung ke pertahanan, dihadapi halau kembali pemain belakang daripada Depan, dipotong kembali Dennis. Rupanya namun sayang sekali tendangan melebar ke sisi kiri pertahanan, keluar lapangan mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Depan. Kali ini Jaka lemparkan sudah kepada nomor punggung 12 maksudnya, masih dapat dihalau kembali, umpankan sudah ke tengah, umpan ke rekannya. Apa yang terjadi? Kali ini handsball saudara Ido. Tendangan bebas untuk Depan FC akan lakukan saudara Jaka. Ancang-ancang shooting bukan langsung ke pertahanan, langsung kepala seluruh atas. Rupanya kembali peluang kedua tendangan penjuru untuk Depan FC. Di babak pertama ini 2 kali tendangan penjuru untuk Depan yang akan lakukan nomor punggung 4 saudara Jaka. Kali ini ancang-ancang peluang yang begitu baik, tendang mendasar bola ke tengah. Rupanya tendangan gawang saja untuk Kertajaya yang akan lakukan pemain belakang
Penjaga pertahanan saudara Denny, Sutik lambungkan saja ke tengah, ada itu di sana, kota ketik bola, dihalau kembali pemain Dupan FC, kembali ke langsung ke pertahanan, kembali berpunggung Toto, dipotong saja Denny, masih kembali berpunggung oleh kerjasama, dibuang saja keluar lapangan, sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam saja untuk Dupan FC, akan dilakukan oleh saudara Jaka. Ancang-ancang lakukan lemparan. Siapakah yang dituju? Lakukan langsung ke tengah. Kan untuk kepala saudara Denny. Rupanya bersama di sana sudah tetap pemain daripada Dupan FC. Dipotong saudara apa? Rupanya kembali tendangan bebas untuk Dupan FC yang akan lakukan saudara Dikri. Ancang-ancang Dikri. Dua pemain dari Kereta Jaya bentuk pertahanan. Shooting bukan sudah ke tengah. Apa yang terjadi? Hampir saja rupanya shooting pertama. Tendang kembali Denny. Hampir saja shooting daripada Topan ini berada di target yang begitu baik, namun mampu dibendung penjaga gawang saudara Egi. Lemparan ke dalam, lemparkan sudah kalah di kepala saudara Denny. Masih dihalau kembali Jaka, kerjasama nomor punggung 5, umpankan kembali ke depan nomor punggung 12 adalah Dikri, mengirim bola ke pertahanan. Airsball pun terjadi mengenai tangan salah seorang pemain daripada Kertajaya FC. Dihadiahi tendangan penalti. Akan lakukan nomor punggung 12 saudara Dikri, ancang-ancang tendang bola. Rupanya peluang yang begitu baik dimanfaatkan oleh pemain daripada Dupan FC sehingga berubahlah kedudukan di babak pertama untuk Dupan FC menjadi 1-0. Kali ini akan lakukan tendangan, tendang berdasar saja ke depan. Jaka di sana, umpankan kembali nomor punggung 5. Saudara Angga, masih Angga kerjasama dengan Jaka. Shooting langsung berdasar ke depan. Apa yang terjadi keluar lapangan? Hingga kali ini mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Kertajaya yang akan lakukan oleh saudara Rapa. Angkat bola tinggi-tinggi, lambungkan saja bola kepada ini maksudnya dihalau kembali Topan, masih beri bola ke pertahanan daripada Kertajaya. Kerjasama dengan nomor punggung 7. Apa yang terjadi? Tangkap saja penjaga gawang saudara Egi. Balik kali ini shooting lakukan sudah ke tengah, ada Lutfi di sana mencoba dihalau kembali ke belakang, shooting ini langsung ke depan. Apa yang terjadi? Peluang yang begitu baik, masih kembali shooting langsung. Apa yang dibangun dengan pemain daripada Dupan FC? Ya, bisa bagi seluruh arah di sana, masih ada pengirim bola, dipotong kembali, balik sekali, umpankan kembali ke pertahanan daripada Kertajaya. Masih saudara Topan pengirim bola, depan bagian nomor punggung 12. Apa yang terjadi? Kotak-kotak umpan ke tengah, dihalau kembali Heri, masih nomor punggung 12 datang kembali Lutfi, ada Ida di sana, Ida berita, umpankan kembali arah. Sayang sekali kontrol bola yang kurang begitu baik sehingga bola terlanjur keluar lapangan dan hanya mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Dupan FC yang akan lakukan oleh saudara Jaka. Mundur beberapa langkah, shooting ke tengah. Berpunggung 12 di sana, masih dibangun dengan saudara Ido. Kota ketik bola, umpankan kembali berpunggung 11. Masih ada Denny, potong Denny, umpankan kembali Lutfi, masih Lutfi dengan bola. Ancang-ancang masih, shooting langsung, kalah di kepala berpunggung 5. Apa yang terjadi? Masih mencoba menyelamatkan bola. Rupa-rupanya dipotong saja saudara Jaka, pemain belakang, penjaga pertahanan daripada Dupan FC. Mengakibatkan tendangan penjuru saja untuk Kertajaya kali ini. Dilakukan oleh saudara Arab. Tendang lakukan ke tengah. Rupanya apa yang terjadi? Siapa di sana? Tendang langsung ke belah pertahanan daripada Kertajaya. Masih orang di sana. Sedang dengan berpunggung 12. Dikirim langsung ke pertahanan daripada Kertajaya. Masih Dennis mencoba memotong bola. Apa yang terjadi kali ini? Kembali tendangan penjuru yang ketiga kalinya untuk Dupan FC. Peluang yang begitu baik kembali untuk mencetak gol. Kali ini siapakah yang akan menendang? Rupanya nomor punggung 4 Jaka. Ancang-ancang lakukan tendangan, mundur beberapa langkah saja, tendang mendasar, pukul sedikit.
Kali ini rupa-rupanya keluar lapangan sehingga mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Kertajaya. Yang akan lakukan saudara Denny, shooting ke tengah. Apa siapa di sana? Potong langsung saudara Jaka nomor punggung 4 pemain daripada Dufan. Masih kutak-katik bola. Dipayangi pemain daripada Kertajaya saudara Heri. Masih nomor punggung 12. Tembak saja ke depan. Rupanya masih mencoba menyelamatkan bola. Kapal penggawang, umpan kembali Rupi, masih dibantu nomor punggung 11. Apa yang terjadi? Tendang langsung. Rupa-rupanya akibatkan tendangan bebas kali ini untuk Dufan yang akan lakukan oleh Jaka. Ancang-ancang lakukan tendangan. Siapakah yang akan dituju? Mundur berlangkah saja. Suatu dilakukan ke tengah, lalu kembali hari di sana. Ada siapa di sana? Ido. Rupanya saja sedikit, masih tepat mencoba menyelamatkan bola. Rupanya dibiarkan saja sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Dufan yang akan lakukan saudara Jaka nomor punggung 4. Lemparkan sudah ke depan. Rupanya bangsa saja. Sampai kembali nomor punggung 12. Lalu kembali rata. Kembali tendangan penjuru untuk Dufan FC. Penendang bulung kembali nomor punggung 4 saudara Jaka. Ancang-ancang lakukan tendangan. Kembali peluang yang begitu baik. Tendang langsung ke depan. Rupanya ada siapa di sana? Lupa tendang ke depan. Ada siapa di sana? Arah. Potong saja pemain belakang daripada Dufan FC nomor punggung 5. Masih ketik bola saudara Arah. Dibayangi dua pemain. Lupa saja ke tengah. Rupanya peluang yang begitu baik. Shooting saja. Namun baik sekali penjagaan gawang daripada Dufan FC ini. Hingga mengakibatkan serangan balik untuk Dufan FC ke pertahanan daripada Kertajaya. Namun dapat dipotong saja pemain belakang daripada Kertajaya. Umpan sudah ke tengah. Tidak ada kawan di sana sehingga begitu baik saja dimanfaatkan oleh pemain daripada Kertajaya. Rupa-rupanya tendangan melambung dari nomor punggung 12 saudara Dikri ini. Langsung di atas mistar gawang sehingga selamatlah pertahanan daripada Kertajaya FC. Mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Kertajaya yang akan lakukan oleh saudara Dennis. Ancang-ancang lakukan tendangan melambung sudah ke depan. Ada siapa di sana? Lutfi maksudnya, namun dapat diterima pemain daripada Dufan FC nomor 3. Masih ada di sana. Apa yang terjadi? Peluit berbunyi. Pertanda terjadi pelanggaran. Handsball terjadi. Akibatkan tendangan bebas saja untuk Dufan FC yang akan lakukan oleh nomor punggung 4 saudara Jaka. Ancang-ancang lakukan tendangan mundur beberapa langkah. Lambungkan sudah ke pertahanan Kertajaya. Dihalau kembali Ido. Rupa-rupanya motor saja. Dihalau kembali Rapa. Bola melambung. Ada siapa di sana? Ido nomor punggung 5 mengirim bola kerjasama dengan saudara Arah. Masih Arah mengirim bola ke sudut pertahanan daripada Dufan. Shooting saja. Oh, baik sekali. Shooting on target kedua. Rupa-rupanya namun tidak ada kawan di sana sehingga selamatlah pertahanan daripada Dufan FC dan hanya mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Dufan FC yang akan lakukan saudara Jaka. Ancang-ancang lakukan tendangan, lambungkan sudah ke tengah, tidak ada kawan di sana sehingga dihalau saja pemain depan daripada Kertajaya. Shooting masuk, baik sekali. Shootingan kedua dari Arah mampu menaik target, namun masih dapat dibendung pemain penjaga gawang sehingga selamatlah pertahanan dan hanya mengakibatkan tendangan penjuru saja. Kali ini tendangan penjuru untuk Kertajaya. Tendang langsung ke tengah. Rupanya masih dapat tendang pemain belakang daripada Dufan FC. Masih ke tengah bola Lutfi. Dihalau kembali Jaka. Dihalau kembali Rata. Masih kembali dipotong sama Jaka. Rupanya Jaka mengirim bola ke pertahanan kepada Kertajaya. Apa yang terjadi? Masih mengirim bola. Mencoba mematang. Dibuang saja keluar lapangan Denny. Sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam saja untuk Dufan FC yang akan lakukan oleh saudara Jaka nomor punggung 4. Ancang-ancang lemparkan sudah. Panas di kepala saudara Denny. Lakukan lemparan. Tanya apa yang terjadi? Kembali kali ini tendangan bebas saja. Kali ini akan lakukan saudara Dennis menjaga pertahanan daripada Kertajaya.
Tendang berdasar saja ke depan, dihalau kembali Topan nomor punggung 11 masih mengering bola, bekerja sama dengan nomor punggung 12. Apa yang terjadi? Umpankan kembali ke depan, dipotong saja mencoba, masih tendang kembali Denny, rupanya masih mencoba menyelamatkan bola punggung 12. Ada Lutfi, masih Lutfi mengering bola, tendang kembali dibayang dengan nomor punggung 12 main daripada Dufan, kerjasama dengan saudara Ido, masih Ido di sana, masih mengering bola ke sudut pertahanan daripada Dufan FC, tendang berdasar saja, dipotong saja saudara Jaka nomor punggung 4, sehingga dihadiahi lemparan ke dalam untuk Kertajaya yang akan lakukan nomor punggung 14 saudara Lutfi. Ancang-ancang lakukan lemparan ke dalam, sementara rekan-rekannya berada di kotak penalti daripada Dufan FC. Lakukan sudah kanas di kepala pemain daripada Dufan FC. Apa yang terjadi? Masih bola digiring saja, namun ternyata terlanjur keluar lapangan. Kembali lemparan ke dalam masih untuk Kertajaya FC. Masih siapa di sana? Lutfi lemparkan sudah, lakukan ke depan, lagi-lagi kanas di kepala pemain daripada Dufan FC. Rupanya masih kita ketik bola Lutfi mencoba menyeting, shooting saja berdasar ke depan, dapat dipotong kembali, tendang langsung. Apa yang terjadi? Masih kembali serangan balik pun nomor punggung 12 menggiring bola ke pertahanan daripada Kertajaya, dipendung Rata, masih Rata menggiring kembali ke pertahanan daripada Dufan FC, masih menggiring bola dengan Liuk dengan baik, dipotong kembali Jaka. Masih dapat diselamatkan, depannya tepat di sana, kembali masih kali ini Heri menggiring bola, depankan kembali masih Ido di sana, Ido mendasar saja, hampir saja, kembali peluang yang cukup baik, kembali dipotong saja nomor punggung 4 saudara Jaka, dibawa saja keluar lapangan. Pergantian pemain dari Dufan FC, masuk Erpan nomor punggung 10, keluar Angga nomor punggung 5. Kembali kita lanjutkan pertandingan lemparan ke dalam kali ini untuk Kertajaya akan lakukan. Lutfi lemparkan sudah melambung ke depan, dipotong kembali Caka rupa-rupanya. Kembali dihadiahi lemparan ke dalam untuk Kertajaya, masih Lutfi. Arah keliling sampai dituju, lemparkan sudah melambung ke depan. Apa yang terjadi? Masih arah di sana, kota ketik bola dengan nomor punggung 4, kembali sesuai langsung ke pertahanan daripada Kertajaya, mencoba menyelamatkan bola rupa-rupanya, berlari dengan kencangnya, masih menggiring bola nomor punggung 11, satu langsung ke tengah. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya peluang yang begitu baik, kembali nomor punggung 7, ancang-ancang lakukan tendangan, kerja sama dengan nomor punggung 10, kembali rupa-rupanya, dipotong saja nomor punggung 12, dituju saja kembali, potong saja. Tambahan waktu 1 menit. Tendangan penjuru kali ini kembali untuk Dufan FC yang akan lakukan oleh nomor punggung 12 saudara Bikri. Ancang-ancang peluang kembali untuk menambah gol di babak pertama. Tendang langsung, rupanya sayang sekali kembali kali ini tendangan gawang saja untuk Kertajaya yang akan lakukan oleh saudara Denny. Tendang melambung ke tengah, ada Ido di sana, sekian saja sedikit, rupa-rupanya ada nomor punggung 3, masih ada Ido di sana, umpankan saja kepada rekannya, rupa-rupanya menit akhir di babak pertama ini mampu menyamai kedudukan yang dicetak gol oleh saudara Ara, sehingga berubahlah kedudukan di babak pertama menjadi 1-1. Baik sekali peluang dimanfaatkan dengan baik di menit-menit akhir sehingga menyamai kedudukan pada babak pertama pertandingan ini. Pertandingan yang cukup seru sekali. Balik kali ini tendangan akan dilakukan oleh nomor punggung 7 Saudara Bagja, lambungkan sudah ke depan, rupanya melebar ke sisi kanan. Berbunyi bertanda pertandingan di babak pertama telah usai dengan skor sementara 1-1. Pertandingan yang cukup seru sekali karena mempertemukan dua tim yang kedua tim yang masih sama-sama murni belum mengenai kekalahan, sehingga berjalan cukup seru sekali dengan skor sementara di babak pertama 1-1. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama kami, bersama saya Bung Jogol dan rekan saya Bung Abun. Kita akan menganalisa pertandingan di babak pertama antara
Kertajaya FC berhadapan dengan Dupan FC. Kita sudah bersama-sama dengan Bung Abun. Bagaimana Bung Abun? Sehat Bung Abun? Sehat, alhamdulillah. Untuk sehat. iya, itu sama ya semua juga. Bagaimana Bung Abun untuk analisa pertandingan di babak pertama ini? Baik, selamat sore pemirsa semua. Untuk analisa kita mulai dari penguasaan bola ya. Baik. Dupan menguasai 60% penguasaan bola dan Ya. 40% dari Kertajaya. Sementara dalam kedua tim saling menyerang ya. Ya. Sangat seimbang ya. Namun sayang sekali dari Kertajaya menyerang hanya terlihat seperti bergantung pada arah ya. Oh iya, ya betul. Karena mungkin dia dianggap di pertandingan yang kemarin itu sebagai salah satu leader mungkin ya. Iya. Sehingga pada pertandingan kali ini dia menjadi diberikan beban atau terbebani ya mungkin. Ya. Selalu ketika Kertajaya menyerang selalu kandas hanya sampai setengah lapangan ya. Betul. Transisi back dalam bertahan dari tim Dupan FC sangat baik ya, terutama saudara Jaka. Ya. Membantu dari bertahan sampai menyerang itu hampir seimbang ya. Hampir selalu ada arah. Siapa maksudnya? Jaka. Jaka ya. Ya. Selalu ada Jaka. Dipotong terus bola yang dari arah ini. Hanya dua kali on target kalau tidak salah dari maaf maksudnya 3 kali on target dari Kertajaya. Baik. Yang menghasilkan dan yang ketiga itu menghasilkan gol. Ya, di menit-menit akhir mungkin ya. Menit akhir. Itu pun di menit-menit akhir. Ya, untuk pertama ini 1-1 ya. Ya. Selanjutnya dari pelanggaran Dupan hanya melakukan 1 kali pelanggaran dan 5 dari Kertajaya. wah, itu penyebabnya apa ya? Ya, terlihat dari segi penguasaan bola ya. Dupan selalu mendominasi penyerangan. Ya. Sampai back bertahan dari Kertajaya hanya dibertahan oleh saudara Dennis kalau nggak salah backnya. Ya. Baik, terima kasih. Oke, saya rasa cukup dulu Bung Abun. Nanti kita akan kembali setelah pertandingan di babak kedua, akan kita analisa kembali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Lingga Mandala Cup 2022. Syuting kembali. Babak pertama rupanya masih Jaka kali ini menguasai bola. Giring bola, lukisan sedikit, dihalau kembali Lutfi. Apa yang terjadi? Masih arah di sana, mencoba bangun serangan kali ini. Masih umpan kembali ke tengah. Apa yang terjadi? Dipotong saja pemain belakang daripada Dupan FC. Saudara Jaka masih kembali kali ini bola berada di pertahanan daripada Kertajaya. Rapa di sana bersama dengan Lutfi. Rupanya Lutfi masih ketatik bola, dipotong saja pemain belakang daripada Dupan. Tendang mendasar saja ke tengah, Lopan di sana. Dihalau saja Rapa. Pergantian pemain dari Dupan FC. Munji masuk nomor punggung 13 dan keluar Gilang nomor punggung 3. Pergantian pemain dari Kertajaya FC. Masuk Kalwapi nomor punggung 10, keluar Heri nomor punggung 9. Kali ini tendangan bebas saja untuk Kertajaya. Untuk mana itu ya tuh? Untuk Dupan FC kan lakukan saudara Jaka, tendang mendasar saja nomor punggung 12. Terjadi pelanggaran rupanya sehingga kali ini mengakibatkan tendangan bebas saja untuk Kertajaya. Akan lakukan saudara Dennis, tendang mendasar saja ke depan. Ada siapa di sana? Jaka rupanya dimanfaatkan saudara Ibo, dibantu nomor punggung 13. Luar lapangan, lemparan ke dalam untuk Kertajaya. Yang akan lakukan oleh saudara Lutfi.
Siapakah yang akan dituju? Angkat bola, lemparkan sudah melambung ke tengah. Kandas di kepala pemain daripada depan. Dialog kembali ke Luapi. Rupanya halus sudah ke tengah. Apa yang terjadi itu? Oh, namun ternyata terlanjur ditangkap penjaga gawang saudara Najla dari Pananjung. Kembali kali ini akan lakukan tendang sudah melambung ke tengah. Ada nomor punggung 12 saudara Dikri masih kembali mencoba balas serangan. Oh, peluit berbunyi. Terjadi kembali pelanggaran. Tendangan bebas untuk Dupan. Peluang yang cukup baik di babak kedua ini untuk Dupan FC. Tendangan bebas mendekati kotak penalti. Akan lakukan nomor punggung 12 saudara Dikri. Tendang langsung ganas begala saudara. Rata mungkin siapa di sana kembali. Halo Jaka. Rupa-rupanya di halo kembali saudara Ara. Apa yang terjadi? Benturan terjadi. Masih ada Ara di sudut daripada pertahanan Kertajaya. Tendang kembali rupa-rupanya. Bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Kertajaya. Lemparkan sudah. Ada siapa di sana? Jaka rupa-rupanya berpotong saja Heri. Masih depannya dibayang mudah bertemu 10. Oke saja ke depan. Dialog kembali Ara. Masih apa yang terjadi bertemu 5. Lemparkan saja ke depan. Sayang sekali tidak ada kawan di untuk pertahanan daripada Dupan FC sehingga dengan mudah penjaga gawang menangkap bola. Kali ini tendangan dilakukan penjaga gawang saudara Najla. Tendang lakukan sudah kandas di kepala saudara Ara. Dialog kembali Kalbapi. Rupa-rupanya sayang sekali keluar lapangan sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Dupan FC yang akan lakukan oleh nomor punggung 4 Jaka kali ini. Larak lima sampai dituju, lemparkan langsung ke pertahanan dari Kertajaya karena si kepala saudara Dennis. Rupanya dialog kembali Lutfi. Apa yang terjadi masih di sana? Ada Ara mengirim bola. Dibayang dengan besar daripada Huta Agung. Oke, sedikit ke depan. Apa yang terjadi? Peluit berbunyi. Terjadi pelanggaran rupanya. Tendangan bebas untuk Kertajaya. Yang akan lakukan berpunggung 4 saudara Denny. Ancang-ancang lakukan tendangan menuju langsung ke pertahanan. Tendang langsung ke depan. Rupa-rupanya masih dapat halo kembali. Satu saja namun tidak mau bola. Halo kembali berpunggung 13 setelah Budi masih beri bola. Diberi dengan serius. Seraya Kalwati dipotong saja Denny. Rupa-rupanya kiringan bola dipotong keluar lapangan akibatkan lemparan ke dalam untuk Dupan FC. Terlakukan surat Jaka, angkat bola tinggi-tinggi, lemparkan sudah. Ada siapa di sana? Suki langsung masih dapat dibendung saudara Rapa. Rupa-rupanya Suki kembali sedikit ke depan. Coba bangun serangan kembali, masih Ara mengirim bola. Setelah sedikit, berpotong saja pemain belakang daripada Dupan. Masih kembali. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Lutfi. Siapakah yang akan dituju? Masih Lutfi. Lemparkan sudah melambung ke depan. Apa yang terjadi? Jaka di sana, potong Jaka. Rupa-rupanya masih dikirim ke pertahanan daripada Depan FC. Keluar lapangan sehingga mengakibatkan tendangan penjuru untuk Kertajaya yang akan lakukan saudara Ara. Ancang-ancang lakukan tendangan, mundur beberapa langkah, tendang langsung ke depan. Rupa-rupanya apa yang terjadi? Kembali masih berbeda bola. Putih langsung ke depan daripada Kertajaya. Masih ada tepan di sana, masih tepan mengirim bola. Dibantu ke pemain daripada Kertajaya sudah Rata ketik bola, masih melihat mengirim bola. Rupa-rupanya masih mengotong mengirim bola. Bekerja sebenarnya dengan Bang, lalu kembali Ara. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya kembali terjadi pelanggaran sehingga mengakibatkan tendangan bebas saja untuk Dupan. Yang akan dilakukan oleh saudara Jaka nomor punggung 4. Siapakah yang akan dituju? Tendang mendasar saja. Rupanya masih dapat kembali. Ada siapa di sana? Ara. Tendang mendasar sudah ke pertahanan daripada Dupan. Dipotong saja pemain belakang daripada Dupan. Rupanya bola terlanjur keluar lapangan mengakibatkan
lempar saja untuk Dupan FC yang akan lakukan Surajaka, lemparkan sudah dialah kembali, ada tepat di sana, masih tepat mencetakkan bola, potong Dennis, masih Dennis Gerinjola, langsung tendang saja ke depan, tidak ada kawan di sana sehingga bola terlanjur keluar lapangan. Dibatkan lemparan ke dalam saja. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan Surajaka, lemparkan sudah, ada siapa di sana, Dikri, masih di Dikri bola, tendang ke dasar saja, shooting langsung ke pertahanan Surajaya, tangkap saja penjaga gawang saudara Egi, masih Egi, ancang-ancang lakukan tendangan, rupanya shooting bukan langsung ke tengah, ada siapa di sana, masih ada rupanya Ibo, masih Ibo mengirim bola, dibayang dengan nomor punggung 13, rupanya masih ke tengah, tidak ada kawan di sana, umpankan saja pada saudara Maksudnya, dibayang dengan Surajaka, masih berbunyi kembali kepada penonton yang menempel di tiang gawang supaya bergeser. Kembali kita lanjutkan pertandingan. Siapa di sana Jaka tendang mendasar saja, kembali ada siapa di sana Rapa. Rupanya tidak mengetahui, ada nomor 11. Lupa saja ke tengah, dipotong saja pemain belakang daripada Kertajaya. Ada siapa di sana kembali mencoba menjepit bola, diseset sedikit, masih Lutfi mencoba menghalang-halangi pemain daripada Dupan sehingga bola keluar lapangan kali ini dan hanya mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Kertajaya yang akan lakukan oleh saudara Denny. Ancang-ancang lakukan tendangan, tendang belakang ke tengah. Apa yang terjadi? Masih kampret di sana. Rupanya setik langsung ke depan. Ada Ibu di sana bekerja sama dengan Tambak Sutra. Masih perebutan bola terjadi. Dikiring langsung diri ke pertahanan daripada Kertajaya. Lalu kembali Denny. Apa yang terjadi? Masih di Rata di sana. Lalu kembali Topan masih ketik bola. Dipotong kembali Lutfi. Masih Lutfi mengiring bola. Dipeng dengan surat Topan. Masih mencoba bangun serangan kembali ke pertahanan daripada Kertajaya, masih terus mengirim bola, umpankan saja Indo. Sayang sekali tidak mampu memanfaatkan bola dengan baik sehingga selamatkan pertahanan daripada Dupan FC. Tendangan gawang kali ini kan lakukan Surajaka. Ancang-ancang shooting lambungkan langsung ke tengah. Ada siapa di sana? Ara, masih Ara kutak-ketik bola, umpankan saja kepada Ibo bersama dengan Ara, masih coba mengirim bola kepada Desa, umpan bisa ke tengah. Rupanya masih apa yang terjadi? Masih dipotong saja pemain belakang daripada Dupan FC. Masih kembali kali ini Rapa, masih Rapa sayang sekali lemparan ke dalam untuk Dupan FC yang akan lakukan nomor punggung 12. Ancang-ancang lakukan lemparan mundur beberapa langkah. Siapakah yang akan dituju? Lemparkan sudah. Topan di sana masih mengirim bola. Kali ini lemparan ke dalam untuk Kertajaya akan lakukan oleh saudara Rapa. Siapakah yang akan dituju? Akan bola tinggi-tinggi, lemparkan sudah melambung ke depan. Ada Arah di sana, ada Dikri, potong Dikri, bola melambung karena si kepala sudah Topan ke tengah. Ada Bagus sudah, masih ada Kapret di sana, masih Kapret begini bola dibanding nomor punggung 13. Ada masih mencoba menyelamatkan bola. Rupanya kesulitan pertahanan Topan. Kembali kita lanjutkan pertandingan. Rupanya siapakah yang akan menendang? Rupanya Jaka kali ini akan lakukan tendangan mundur berapa langkah, shooting lambungkan ke tengah, dialog kembali Arah, ada Lutfi Alpi, kembali umpan ke belakang Lutfi, masih perebutan bola, keluar lapangan, pergantian pemain dari Dupan FC, masuk Randy nomor punggung 8, keluar Erpan nomor punggung 10. Lanjutkan pertandingan kali ini, lemparan ke dalam akan lakukan oleh Lutfi, lemparkan sudah dipotong kembali Jaka. Lagi-lagi lemparan ke dalam masih untuk Kertajaya. Masih Lutfi di sana berpunggung 14. Penyerang daripada Kertajaya. Lemparkan sudah melambung ke depan, ada Arah di sana, kanas di kepala nomor punggung 4 saudara Jaka. Rupanya masih Kapret, umpankan saja ke tengah, ada Arah di sana, dan dengan saudara Dikri, rupanya masih tembak langsung. Rupanya masih Dikri mengirim bola, dipotong kembali saudara Rapa. Apa yang terjadi? Masih mengirim bola saudara Rapa ini, umpankan langsung ke tengah, ada Ida di sana, mencoba membangun serangan. Mencang sekali, rupanya Ketinggan kali ini lebar ke sudut kiri daripada tiang gawang sehingga selamatlah pertahanan daripada Dupan FC dan hanya mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Dupan FC yang akan lakukan saudara Jaka tendang mendasar saja. Rupanya ada Dikri di sana, potong Rata, masih ada Topan mencoba mengambil bola. Rupanya masih mengirim bola saudara Dikri, umpan saja ke tengah. Rupanya
Peluang yang cukup baik untuk Dupan FC, namun tidak dapat dimanfaatkan sehingga selamatlah pertahanan daripada Kertajaya FC dan hanya mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Kertajaya yang akan lakukan oleh saudara Denis. Ancang-ancang lakukan tendangan mundur berapa langkah, tendang langsung ke depan, dipotong saja papan, masih bakal berpung mencoba menggiring ke pertahanan daripada Kertajaya, dibayang-bayang saudara Denis, masih berebutan bola terjadi, tendang langsung ke depan oleh Kertajaya, dipotong langsung Jaka kepada Dikri di sana, masih Dikri mengirim bola, masih dihalau kembali lebih tembak juga, masih ada Rata, apa yang terjadi? Rupanya ditangkap saja penjaga gawang saudara Edi daripada Kertajaya. Kali ini tendang langsung melambung ke tengah kepada Alpi di sana, masih umpankan kembali kerjasama dengan Lutfi. Rupanya masih mengirim bola, umpankan saja ke tengah kembali. Rupanya dihalau kembali pemain belakang daripada Dupan FC sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam saja untuk Kertajaya yang akan dilakukan oleh nomor punggung 14 saudara Lutfi. Siapakah yang akan dituju? Angkat bola tinggi-tinggi, lemparkan sudah melambung. Ada siapa di sana, kandas di kepala Dikri. Rupanya masih dihalau kembali Yudo. Potong saja Jaka, umpankan kembali Dikri, masih Dikri mengirim bola. Apa yang terjadi? Umpan kembali Topan, masih dipotong kembali Denis. Abad ke-12 mencoba menyeting bola. Rupanya masih berputar dua kita. Angkat saja kembali Edi dengan berdaya. Kembali akan lakukan tendang pelambung ke tengah. Rupanya ada siapa di sana, dipotong kembali pemain daripada Dupan FC nomor punggung 13. Saudara Bunji masih kembali ke depan daripada Kertajaya, umpan ke tengah, tangkap dengan mudah penjaga gawang saudara Edi, masih kembali Edi, tendang melambung saja kepada siapa maksudnya arah di sana, karena sekedar dengan arah, rupanya bola terlanjur keluar lapangan dan barang ke dalam untuk Dupan FC. Yang akan lakukan nomor punggung 4 saudara Jaka kali ini ancang-ancang lemparkan langsung ke pertahanan daripada Kertajaya. Ada siapa di sana? Rapa, masih Rapa kotak-kotak bola dibayang dengan saudara Topan, shooting langsung. Apa yang terjadi kita lihat, tendangan kali ini jauh sekali dari target sehingga mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Kertajaya yang akan lakukan oleh saudara Denis. Shooting melambung ke depan, ada arah di sana mencoba, namun apa terjadi? Potong saja belakang daripada depan, tendang sekali, potong kembali mencoba menyelamatkan bola, namun sayang sekali tidak mampu selamatkan sehingga mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Dupan FC yang akan lakukan oleh saudara Jaka nomor punggung 4 pemain daripada Dupan kali ini dan lakukan tendangan mundur berapa langkah, shooting lakukan ke depan. Ada siapa di sana? Ada masih siapa di sana? Arah shooting langsung ke depan. Tangkap saja dengan mudah penjaga gawang saudara Najla daripada Dupan FC ini. Kali ini tendang sudah melambung ke depan, kandas di kaki saudara Lutfi, masih umpankan kembali kepada saudara Ara, kerjasama dengan saudara Ageng, masih Ageng mengirim bola, mencoba menyelamatkan bola, kutak-katik bola di pinggir lapangan, dibayang dengan dua pemain dari Dupan, baru gantian pemain dari Dupan FC, masuk Rapka nomor punggung 6, keluar Topan nomor punggung 11. Kembali kita lanjutkan pertandingan. Sementara kali ini melakukan lemparan ke dalam, angkat bola tinggi-tinggi, lemparkan sudah, alas di ke dada saudara Ageng. Rupanya kembali ada Rapa di sana, tendang mendasar saja di halo saudara Dikri, kembali tendang Rapa. Ada siapa di sana? Saudara Ido mencoba serangan, lemparkan saja ke depan, dipotong saudara Jaka sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam saja untuk Kertajaya FC yang akan lakukan oleh saudara Ara nomor punggung 12 pemain daripada Kertajaya. Angkat bola tinggi-tinggi, lemparkan sudah, ada dipotong kembali Jaka di sana, nomor punggung 6 kembali kali ini beraksi, dihalau kembali Rapa. Rupanya Dikri bisa mencoba dengan bola, rupanya masih dipotong saja kembali, perebutan bola terjadi, masih Dikri dipotong kembali Lutfi, perebutan bola terjadi, sayang bola terlanjur keluar lapangan sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Kertajaya yang akan lakukan oleh saudara Lutfi nomor punggung 14. Angkat bola tinggi-tinggi, lemparkan langsung ke depan, kanan di kepala saudara Jaka. Rupanya ada siapa di sana? Ageng mencoba menyelamatkan bola, masih mencoba dapat diselamatkan kembali, perebutan bola terjadi di sana, mengirim bola nomor punggung 7, dihalau kembali, umpankan langsung ke depan, masih mencoba memotong pertahanan daripada Kertajaya, tendang kembali Denis ke depan. Apa yang terjadi? Halau kembali saudara Jaka nomor punggung 4, dikirim kembali ke depan daripada Kertajaya. Sayang sekali kembali bola terlanjur keluar lapangan sehingga mengakibatkan lemparan ke dalam untuk Kertajaya yang akan dilakukan oleh saudara Lutfi. Kali ini ancang-ancang, angkat bola tinggi-tinggi, lemparkan sudah kepada arah maksudnya, dipotong saja Jaka, shooting. Namun sayang sekali shootingan off target kali ini jauh sekali dari sasaran sehingga keluar lapangan dan hanya mengakibatkan
tendangan gawang saja untuk Depan FC yang akan lakukan oleh saudara Jaka kali ini. Nomor punggung 4 ancang-ancang lakukan tendangan, tendang melambung ke tengah, dipotong saja arah, masih arah mengirim bola, rupa-rupanya hampir saja syutingan Surya Ala ini mengganggu pertahanan daripada Depan FC dan hanya mengakibatkan tendangan penjuru saja untuk Kertajaya. Peluang yang cukup baik kali ini untuk Kertajaya yang akan lakukan oleh saudara Denis. Ancang-ancang lakukan tendangan langsung berusaha ke depan, rupa-rupanya ada siapa di sana, tendang langsung kembali ke arah pertahanan daripada Kertajaya, rupa-rupanya masih dapat digiring. Peluit berbunyi, terjadi pelanggaran, tendangan bebas untuk Depan FC yang akan lakukan nomor punggung 4 saudara Jaka. Ancang-ancang lakukan tendangan, mundur beberapa langkah, tendang melambung ke depan, rupa-rupanya dapat dialog kembali Denis, tendang kembali ke tengah. Apa yang terjadi? Masih nomor punggung 6 mencoba menyelamatkan bola, sayang terlanjur keluar lapangan dan hanya mengakibatkan lemparan ke dalam saja untuk Kertajaya. Ancang-ancang lakukan lemparan, saudara Rapa lemparkan sudah arah di sana, rupa-rupanya potong saja Lutfi, masih Lutfi mengirim bola. Apa yang terjadi kali ini? Dipotong saja pembelakang daripada Depan, masih shooting kembali. Sayang sekali kali ini syutingan terlalu melebar ke sisi kiri pertahanan daripada Depan, mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Depan akan lakukan saudara Jaka. Tendang sudah, rupa-rupanya ada di kiri nomor 13, masih beri bola pertahanan daripada Kertajaya, dipotong saja Lutfi, masih perebutan bola terjadi, masih perebutan bola nomor 12, rupa-rupanya masih mengiring ke depan, umpankan kembali Ido, masih Ido kerjasama dengan Agen, masih Agen di penjuru pertahanan daripada Depan, syuting saja ke tengah, dihalau kembali Jaka, masih perebutan bola dari kotak penalti, tendang kembali berasal, masih ada Agen di sana, kerjasama dengan 13, luar lapangan, tambahan waktu 2 menit. Tambahan waktu 2 menit. Kembali kali ini kita lanjutkan lemparan ke dalam, lemparkan sudah melambung ke depan. Apa yang terjadi? Masih dialog kembali Lutfi. Ada Ido di sana, masih Ido mengirim bola, umpankan kembali Agen maksudnya. Namun Agen terlalu di belakang sehingga terlanjur keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Depan, lemparkan sudah. Ada Lutfi di sana, mundur banyak Bagja kembali bergerak Surya Dikri bekerja sama dengan Bagja. Umpan kali dipotong kembali Lutfi, masih Lutfi mengirim bola, tendang mendasar saja arah di sana. Oh! Sayang bola terlalu kencang sehingga terlanjur keluar lapangan. Kembali kali ini lemparan ke dalam untuk Depan FC yang akan lakukan oleh saudara Jaka nomor punggung 4, pemain daripada Depan angkat bola tinggi-tinggi, lemparkan sudah kepada rekannya, masih Dikri nomor punggung 12, dipotong saja Rapa, masih perebutan bola bersama Lutfi di sana, umpankan kembali Agen maksudnya, dialog kembali Bagja, rupanya masih perebutan bola terjadi, dibayang dengan pemain daripada Depan. Keluar lapangan dan lemparan ke dalam kali ini untuk Kertajaya FC yang akan lakukan oleh saudara Denis nomor punggung 4. Lawan tirik siapa yang dituju? Siapakah yang akan dituju? Lemparkan sudah belambung. Ada Lutfi, sudah langsung ke depan. Panas di kepala saudara Jaka, masih kembali Jaka, halo kembali Jaka. Rupanya tidak ada kawan sehingga masih di halo kembali punggung 8. Tendang langsung. Kali ini lemparan ke dalam untuk Depan FC. Lemparan ke dalam untuk Depan FC yang lakukan nomor punggung 8 saudara Randy. Kali ini angkat bola, namun sayang peluit berbunyi, pertanda pertandingan di babak kedua telah usai dengan skor 1-1. Dengan skor 1-1 kita akan saksikan ada penalti antara Depan FC dengan Kertajaya FC pada sore hari ini. Pertandingan yang cukup seru, pertandingan yang cukup imbang dengan skor 1-1. Pemain tadi mana sadayana di situ. Tengah gawang, tengah lapang. Telah menerima daftar Saya nuka hiji pemain untuk tendangan penalti untuk Kertajaya. Yang pertama saudara Arang, tendang sudah. Oh, sayang sekali tendangan dari Kertajaya.
tidak mampu mencetak gol. Oh, mana dia tuh nak? Sehingga selamatlah pertahanan atau gawang dari Dupan FC. Oh, itu tuh si Firman. Lanjut tendangan kedua untuk Dupan FC. Berpunggung 12 saudara Dikri. Tendang! Oh! Baik sekali rupanya. Mampu menahan bola dengan baik. Penendang kedua dari Kertajaya, saudara Denis. Tihang jauhan, Tihang. Tendangan kedua kali ini untuk Kertajaya nomor punggung 4 saudara Denis. Tendang langsung kembali mampu ditembus penjaga gawang daripada Dupan FC. Kembali penendang kedua saudara Randy. Berpunggung 8. Ancang-ancang untuk tendangan. Tendang sudah. Oh! Baik sekali mengenai tiang gawang. Sehingga bola pertahanan dari Kertajaya. Penendang selanjutnya Lutfi. Pede. Ancang-ancang Lutfi nomor punggung 14. Tendang langsung. Kembali mampu ditembus penjaga gawang dari Dupan FC. Sehingga kembali selamatnya pertahanan dari Dupan. Tendang selanjutnya dari Hei, kalau wasit. Dupan saudara Bagja. Ancang-ancang Bagja kali ini. Tendang kembali. Lagi-lagi tendangan ketiga mampu mencetak gol kembali. Tendangan selanjutnya dari Kertajaya Alpi. Disaksikan penendang berpunggung 10. Acang-acang lakukan tendangan. Kembali mampu ditembus. Kita saksikan rupanya berakhirlah pertandingan antara Dupan FC berhadapan dengan Kertajaya FC. Berakhir dengan adu penalti. Prapo sepak bola oke telah berakhir atau telah usai pertandingan babak kedua antara Dupan FC berhadapan dengan Kertajaya FC dengan pertandingan diakhiri adu penalti dari kedua tim. Bagaimana analisa pertandingan di babak kedua ini menurut Bung Hur? Menurut Bung Hur? Statistik di babak kedua permainan masih cukup stabil, tapi pemain dari dua ketujuhan cukup kelelahan. Mungkin tetap dengan faktor lapangan yang becek, dengan luas lapangan yang cukup lebar, sehingga mempengaruhi fisik daripada para pemain. Kedua ketujuhan dari tim masing-masing sangat kelelahan. Juga dari Kertajaya tidak melakukan pergantian pemain yang mengakibatkan pemain sangat kelelahan. Betul sekali. Kalau kita lihat pertandingan di babak pertama itu masih sangat stabil ya. Kemudian di babak kedua juga masih stabil. Namun kita lihat untuk pertandingan kita sebut saja dari tim Kertajaya FC itu kelihatan
bisa dikatakan sudah tidak kontrol atau strateginya sudah acak-acakan itu Ya, bagaimana? karena kalau fisik sudah lelah, konsentrasi fokus juga Ya, ikut hilang. Itu karena tidak ada pergantian yang dilakukan oleh ofisial Kertajaya. Saya juga kurang tahu kenapa. ya. Itu faktor kenapa Kertajaya permainannya monoton menurun. Ya, betul sekali. Untuk analisa permainannya Kertajaya bagaimana? Di babak kedua? Di babak kedua jauh dari babak pertama. Babak pertama kedua belah tim juga sangat sering jual beli serangan. Betul. Tapi di babak kedua Kertajaya menonton, tapi Dupan masih stabil karena adanya pergantian pemain. Betul sekali. Sehingga untuk Kertajaya saya rasa sudah buyar ya di babak kedua, sudah buyar dengan mungkin analisa yang tadi telah kita bahas, stamina ataupun yang lain-lainnya, sehingga entah apa yang jadi alasannya tidak melakukan pergantian pemain. Untuk analisa Dupan bagaimana? Dupan FC? Dupan menerapkan strategi yang bagus. Mereka tahu pemainnya kelelahan, langsung mengganti pemain yang kelelahan. Jadi Sehingga staminanya kembali Ya, baru terbarukan ya. tenaga baru pergantian Betul sekali. pemain langsung tenaga baru. Baik, untuk kita analisa di adu penalti itu bagaimana? Adu penalti 4 penendang, 2 masuk dari Dupan, 4 penendang dari Kertajaya semua tidak masuk. Saya lihat pemain Kertajaya semua kena mental, grogi, faktor kelelahan juga. Sehingga tendangan-tendangan tidak mampu mengenai target ya. Ya, Dan dengan mudah penjaga gawang menepis. dari Pananjung itu menepis bola dan akhirnya selamatlah pertahanan Dupan FC. Analisa pertandingan di babak kedua untuk Dupan FC ini akan bertanding dengan tim mana? Sukaharja, Kompas. Akan bertanding dengan Kompas. Saya rasa pertandingan antara Dupan FC nanti dengan Kompas akan berjalan seru karena jika kita lihat kedua tim antara Dupan FC dengan Kompas itu mempunyai pemain ataupun analisa dari coachnya itu terhadap pertandingannya cukup baik dan kita rasa akan berjalan cukup seru ya. Dupan akan berhadapan dengan Kompas yang pasti dari melihat segi pemain, pola permainan, strategi yang diterapkan kedua pelatih sangat baik, jadi akan menghasilkan tontonan yang sangat menarik. Ya, untuk pemain terbaik dari kedua Match kali tim ini. bagaimana untuk match kali ini? Untuk Kertajaya apakah mempunyai pemain terbaik atau Saya rasa di match kali ini man of the match-nya nomor punggung 4 dari Dupan, ya Jaka. saudara karena Jaka ya melihat- ya, karena mampu melihat, menguasai lapangan ya, staminanya dari cukup menit pertama sampai menit akhir tidak pernah kendor. Itu stabil. Jaka. Ya, bagus. Karena Jaka ini salah satu bisa dikatakan bintang lapangan. Karena dia bisa melempar, bisa menendang, bisa melempar lagi. Kalau dia ada di sudut utara, dia mampu lari ke sudut selatan untuk melemparkan bola. Sehingga kita rasa stamina yang cukup baik ya. Iya, saya juga baru kicep dia di kotak penaltinya, lalu kicep lagi di kotak penalti lawan. Baik sekali, bagus. Bisa dikatakan untuk Dupan FC di mana ada bola di situ ada Jaka, sehingga kita tidak akan lupa dengan sosok dari Jaka ini. Match of Jaka, the love match. you. Baik, Jaka man of the match untuk match kali ini. oke. Bagaimana? Udah cukup, Bung Hur? Cukup. Cukup ya untuk pecinta sepak bola. Kami ingatkan selalu untuk like, share, and comment di channel YouTube Lingga Mandala, Karang Taruna Lingga Mandala. Bisa break and share untuk salah satu upaya mendukung terhadap jalannya Lingga Mandala Cup 2022. Terima kasih atas waktunya Bung Hur. Kita akan jumpa di lain waktu, di lain pertandingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Langsung kia orang panconya.
di kedua tim tersebut. Jadi kalau boleh saya lupa saya mau ngomong apa. Pode rek ngomong naon wing. Bisa dipotong dah. Bisa dipotong nya wing pode rek ngomong naon eta. Iraha. Encan. Ya. Pohon rek ngomong ke naon? Bahasa Indonesia na yang mikir bahasa Indonesia na naon eta gitu. Kalau bahasa Sunda mah. Keneungnya lodoh. Lanjut. Lagin. Ya, abon arek analisis mah. Iya langsung ya ayeuna mah teu kudu make mic ieu. Make iya ya. Buat bun. Make kulit. Buat waktu. Kamari we, kamari ya. Bingung aing kudu ngobrol naon. Opening teh kudu diangerkeun euy aing tara anger openingna euy bahasana. Sok, siap. Selamat sore, salah kitu aing. Ieu ngeret lain bijil. Kayak heula da cenah sang mie. Sok. Para mana lah ang?